dia dengan Ivar aman-aman saja. Pertemanan itu luar biasa, persahabatan mereka. Apalagi seusai pertandingan, Jai Ises, Ivar dan Ole ini bersama-sama foto. Ya, apakah ini suatu sinyal bahwa ketiganya akan bersama di tim nasional kita untuk ya akan datang, karena Ivar dan Jai sudah pasti ya pemain punggawa tim nasional kita ya di bawah pelatih Sintayong. Tinggal menunggu apakah Ole ini mau ya segera untuk mengikuti jejak dari Ivar, rekan dia di Ultra, dan juga Jai Ises. Saya pikir ada pembicaraan-pembicaraan khusus di antara mereka. Ada ajakan-ajakan godaan dari Ivar, tentunya Jai Ises, banyak lah pemain-pemain dari Belanda termasuk dari Tom Hai, Ragnar Uratmangun ya. Mereka semua akan meminta kalau boleh Ole Romani cepatlah memutuskan untuk bisa ikut, karena selama ini kan banyak netizen itu masih penasaran apakah Ole ini akan jadi bagian penting di lini serang timnas kita, karena kita membutuhkan striker atau penyerang. Nomor 9 yang ada depan itu Ole yang paling terdepan ya, yang nama dia ya, tidak ada nama lain. Tapi sekarang PSSI masih belum memastikan apakah Ole ini akan diambil, akan ikut bersama, walaupun sudah ada pembicaraan dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir Ole sebelumnya dalam video conference ya, bersama-sama. Tapi kita menunggu saja ya. Walaupun sebelum-sebelumnya juga Pak Sumardi sebagai Ketua BTN mengatakan Ole salah satu menjadi bidikan target mereka ya untuk, namun ya kita belum tahu sampai saat ini ya. Semoga Ole bisa dengan kejadian kemarin bersama-sama dengan Jai dan Ivar, dia bisa memastikan ya pendirian dia teguh bahwa dia akan masuk ya untuk tim nasional kita. Semoga ini kan menjadi harapan. Nah, dan memang kita perlu sebanyak mungkin pemain keturunan Indonesia, tapi bukan berarti menutup pintu atau juga menutup peluang bagi para pemain kita yang bermain di liga domestik, enggak dong. Ya kan seperti di Piala AFF U19 kali ini kita punya Doni Tripamungkas bagus. Kita punya Kadek Arel bagus, kita punya Alvarez Buffon bagus. Kita punya juga Kaviato Rizky bagus walaupun belum konsisten. Ya kan? Dan kita punya juga pemain keturunan lainnya seperti Valber Jardim. Kita punya kiper yang bagus loh, Ikram ini loh. Gak ada kesalahan loh yang dia buat loh. Jadi bukan saja karena lini pertahanan kita solid, tapi kiper kita juga bagus nih. Kan dia beberapa kali mendapatkan tembakan juga ya ke arah gawangnya dari para pemain Thailand. Dia bisa melakukan save kan. So kita punya tim yang bagus nih. Kita punya timnas Indonesia U19 yang bagus. Jadi saya harapkan jangan nanti ada agenda-agenda yang aneh dari PSSI untuk tim ini. Ya kan, jangan sampai nanti keliling Nusantara lagi nih tim. Udah, biarkan mereka fokus untuk bisa lolos ke Piala Asia, kemudian target besarnya untuk lolos ke Piala Dunia. Kan sebelum ke Piala Dunia, ke Piala Asia dulu. Nah ini sekarang Mas Aryo, dengan turunnya penampilan Kakak, terus ayahnya juga mengatakan bahwa salah satu faktor adalah pengaruh dari Coach Justin, menanggapi hal ini, Mas Aryo? Ya mungkin kalau mau bluntly ngomong secara jujur, ya berarti dia belum siap untuk bersosmed. Mungkin itu ya, karena sampai itu mempengaruhi mentality. Cuman kan pada waktu itu gue agak berseberangan juga sama Justin yang dia bilang jangan joget-joget. Gue bilang ya nggak apa-apa lah, lo masih belum 17 tahun, gol di Piala Dunia, lo mau joget ya terserah lo gitu kan. Maksudnya cuma berapa detik juga gitu kan jogetannya. Let's enjoy apa yang dia deserve setelah mencetak gol gitu kan. Tapi ya banyak yang melihat itu sebagai poinnya Justin adalah kita sebetulnya punya kesempatan untuk menang. Ya itu kan poin yang cukup kuat juga kan untuk kenapa nggak buru-buru ambil bola untuk itu gitu. Cuman kan kita nggak pernah tahu background orang itu mentalitinya seperti apa. Ketika dia terkoyak gitu, dia nggak bisa untuk comeback seperti apa. Jadi kan susah juga gitu kan kita untuk melihat ini sebuah kritikan, tapi ternyata untuk Marcelino kritikan ternyata dengan kengocolan dia malah apa dia bilang negara yang lucu gitu kan. Tapi di pertandingan berikutnya dia tunjukin lagi mainnya bagus lagi gitu kan. Berarti secara mental dia lebih siap untuk bisa bermain sosmed lah kayak gitu ya. Kalau untuk tapi Marcelino interview dia kan. Marcelino mengakui dia salah dengan statement kayak gitu. Tapi kan tuh nunjukin mental dia kan emang ngocol nih anak. That's why gue suka Marcelino. Pemainnya berani, masih muda, berani menerima konsekuensi, ibarat diajar berani terima, dan dia bahasnya di lapangan. Dan gue yakin Kakak akan begitu. Ya. Tapi karena dia masih muda, main dan kemarin gue nggak setuju juga kalau dia sejelek yang dibilang netizen. Karena kalau lu
di depan sendirian Di kepung 3 lo susah juga lo keluar dari kepungan gitu kan. Jadi gue nggak setuju juga dengan komentator bilang lari Kakak lari, ngapain lu lari-lari kalau gitu, nggak penting juga. Jadi untuk gue Kakak pun nggak main jelek kemarin. Ya pokoknya intinya ya kita pengen lihat Kakak balik lagi ke performance. Dan gue yakin dia akan balik lagi. Karena ini dia punya sebuah proses lah. Dia punya modal itu kan. Dia punya modal bagus. Dia punya modal, ini sebagai proses buat dia belajar lagi. Kalau Kakak main bagus, gue yang pertama muji dia. Karena gue pengen lihat dia main bagus. Nah, Jadi kritikan di Piala Dunia itu bukan untuk menghancurkan, enggak. Justru untuk mengkritik dia biar dia bangkit lagi. Indra Syafri kalau juara lagi, berarti selalu achieve, meet the target dia, benar nggak? Konkret dia. 2013, 2019, sebelumnya U22 2019 dia dapat, SEA Games dia dapat. Gitu. Bahwa dia punya tangan dingin dan itu terbukti di kelompok umur, iya. Tapi apakah kita mau batasi Indra Syafri cuma di kelompok umur? Luis de la Fuente bawa Spanyol 19 juara, U20 21-nya juara Eropa, lalu finalis Olimpiade kan, lalu dinaikin ke senior gitu. Jadi siapa tahu kalau Indra Syafri dikasih juga dengan tangan dinginnya dia meet the target gitu loh. Kan itu juga pemikiran terbuka. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Sintayong dijamin bahagia, sebab penyerang FC Utrecht Ole Romeni seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @sydneydanco. Dalam unggahan storiesnya, Ole Romeni foto bareng dengan dua pemain Timnas Indonesia, Jay Izzes dan Ivar Jenner. Foto bareng ini terjadi karena dini hari tadi digelar laga uji coba yang mempertemukan FC Utrecht vs Venezia FC di Stadion Galgenwaard, Utrecht. FC Utrecht diperkuat dua pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni dan Ivar Jenner. Sementara di skuad Venezia FC terdapat Jay Izzes. Lantas, siapa yang memenangkan laga? Venezia FC keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Gol-gol Venezia FC dicetak Issa Doumbia di menit 67 dan Nunzio Lela di menit 90+2. Untuk FC Utrecht, gol tunggal mereka dicetak oleh Romeni. Ini merupakan gol ketiga yang dicetak oleh Romeni selama menjalani masa pramusim bersama FC Utrecht. Fakta ini membuat Ole Romeni berpeluang menjadi penyerang andalan FC Utrecht di musim baru. Sekarang satu harapannya, Ole Romeni segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda membutuhkan penyerang klinis seperti penyerang 24 tahun itu untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tergabung di grup rumit. Sebut saja melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Jepang, Australia dan Arab Saudi merupakan tiga negara yang biasa menjadi wakil Asia di Piala Dunia. Untuk menyaingi tiga negara di atas, Timnas Indonesia bukan hanya membutuhkan tenaga tambahan dari Ole Romeni, tapi juga Kevin Dix FC Copenhagen, Nis Hilgers FC Twente, Hairo Riedewald ex Crystal Palace, dan banyak lagi. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga di channel YouTube-nya mengatakan, PSSI sedang memproses pemain keturunan di posisi bek dan gelandang. Uniknya, ia mengonfirmasi pemain ini di luar dari nama-nama yang sering disebut di media. Berita selanjutnya, begini reaksi Coach Justin usai disebut ayah Arhan Kakak jadi penyebab anaknya dibully netizen. Pundit sepak bola sekaligus mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, Justinus Laksana atau yang kerap disapa Coach Justin, baru-baru ini menjadi sasaran kemarahan Purwanto Suwondo, ayah dari striker Timnas U19, Arhan Kakak. Perselisihan ini bermula dari kritik keras yang dilontarkan Justin mengenai selebrasi Terminator Arhan Kakak saat Piala Dunia U17 di Indonesia tahun 2023 silam. Kritik tersebut dianggap memicu reaksi netizen Indonesia yang kemudian berlanjut pada tindakan bullying terhadap Kakak saat ia tampil tidak maksimal di Piala AFF U19 2024. Purwanto Suwondo menyatakan kemarahannya kepada Justin, menuduhnya sebagai pemicu utama serangan verbal yang diterima Kakak dari netizen. Menurutnya, komentar Justin memberikan pengaruh besar pada persepsi publik terhadap anaknya. Saya sangat marah dengan Coach Justin sampai sekarang,
membawa opini anak saya, sampai sekarang pun anak saya dibilang artis TikTok. Opini ini yang membuat kakak agak ketakutan. Itulah yang menjadi beban bagi kakak. Mungkin berpengaruh juga di performanya sekarang ini, kata mantan striker Persebaya Surabaya itu. Pria yang seangkatan dengan Bambang Pamungkas di timnas itu berharap agar netizen dapat lebih bijaksana dalam memberikan kritik, terutama kepada pemain muda yang masih dalam tahap perkembangan. Ia percaya bahwa dukungan positif dan kritik yang membangun akan lebih membantu kakak untuk meningkatkan performanya di lapangan. Mengetahui hal tersebut, Coach Justin segera angkat bicara untuk memberikan klarifikasi dan dukungan kepada Arhan kakak. Justin menyatakan kesediaannya untuk membela kakak dari segala bentuk hinaan atau bullying yang diterima di media sosial. Gua akan backup kakak, dengan cara kalau kakak dibully di sosmed akan gua backup, di akun yang ada atau enggak. Karena sekali cukup, ini anak udah belajar dari kesalahannya. Makanya, kemarin waktu itu Piala AFF U19, dia dihajarkan, gua gak bahas sama sekali. Bahkan gua bilang di video, stop bullying kakak, ujar pria yang pernah tinggal di Belanda itu. Justin juga menegaskan bahwa dia tidak memiliki kepentingan atau tujuan apapun untuk menjatuhkan mental Arhan kakak. Menurutnya, kritik yang dilontarkan adalah bagian dari upaya konstruktif untuk membantu perkembangan pemain muda. Dia menekankan pentingnya menjaga mentalitas dan mendukung para pemain muda sebagai aset masa depan. Intinya gua gak ada minat sama sekali, karena untuk gua kakak dan pemain lainnya adalah aset yang harus kita jaga, ucapnya. Pernyataan Coach Justin ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberikan dukungan moral bagi Arhan kakak untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di masa mendatang. Sebagai pundit dan mantan pelatih, Justin memahami pentingnya kritik yang membangun namun juga menentang keras segala bentuk bullying yang dapat merusak mental pemain muda.